Erdogan bersumpah bebaskan Masjid Al-Aqsa setelah Hagia Sophia. Dikutip dari Gelora.com, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan bersumpah untuk membebaskan Masjid Al-Aqsa setelah mengubah status Hagia Sophia dari museum menjadi masjid pada Jumat kemarin. Turki menganulir status Museum Hagia Sophia yang telah diberlakukan sejak tahun 1934. Hagia Sophia pernah menjadi masjid pada tahun 1453 sejak penaklukan Konstantinopel. Kebangkitan Hagia Sophia menandai pembebasan Masjid Al-Aqsa. Demikian kata situs web kepresidenan Turki dikutip dari Jerusalem Post. Kebangkitan Hagia Sophia adalah batu loncatan umat Islam di seluruh dunia yang akan datang. Kebangkitan Hagia Sophia adalah kebangkitan api harapan umat Islam dan semua yang tertindas, disalahkan, tertindas, dan dieksploitasi. Pidato dalam bahasa Turki diterjemahkan sedikit berbeda ke bahasa Arab dan Inggris. Demikian menurut Jerusalem Post. Dalam bahasa Arab, pidato mengatakan bahwa mengubah Hagia Sophia menjadi masjid adalah bagian dari kembalinya kebebasan Al-Aqsa. Presiden Turki mengaitkan keputusan untuk menghidupkan kembali Islam di Bukhara, di Uzbekistan, ke Andalusia, di Spanyol. Terminologi ini yang menghubungkan Al-Aqsa di Yerusalem dengan Hagia Sophia dan Spanyol. Dalam terjemahan Turki, referensi yang sama ke Spanyol tampaknya tidak dimasukkan seperti dalam bahasa Arab. Erdogan mengatakan, Turki akan menyelenggarakan sholat Jumat di Hagia Sophia pada 24 Juli nanti. Menurut Erdogan, pihaknya menerima segala pandangan orang atas perubahan fungsi Hagia Sophia ini. Namun dia pun menekankan sikap yang berlebihan atas perubahan fungsi ini akan dianggap mencederai kemerdekaan Turki. Hagia Sophia atau Hagia Sophia dalam bahasa Turki pada awalnya dibangun sebagai basilika bagi gereja Kristen Ortodoks Yunani. Namun fungsinya telah berubah beberapa kali sejak berabad-abad. Demikian menurut History.com. Kaisar Bizantium Constantius menugaskan pembangunan Hagia Sophia pertama pada tahun 360 Masehi. Pada saat pembangunan gereja pertama, Istanbul dikenal sebagai Konstantinopel, mengambil namanya dari ayah Konstantius, Konstantin I, penguasa pertama Kekaisaran Bizantium. Kekaisaran Ottoman atau Utsmaniyah dipimpin oleh Kaisar Fatih Sultan Mehmed yang dikenal sebagai Mehmed Sang Penakluk merebut Konstantinopel pada tahun 1453. Ottoman mengganti nama kota Konstantinopel menjadi Istanbul. Dengan penaklukan Istanbul, Hagia Sophia dengan cepat menjadi ikon budaya, membawa warisan budaya Turki sampai hari ini. Sebuah masjid Palestina yang dibangun abad ke-13 di distrik Safed diubah menjadi klub malam. Distrik Safed sudah menjadi wilayah Israel. Masjid bernama Al-Ahmar itu sudah digunakan untuk berbagai fungsi sejak tahun 1948. Awalnya, masjid itu digunakan sebagai sekolah Yahudi, kemudian menjadi pusat kampanye pemilihan umum, selanjutnya digunakan sebagai toko pakaian, dan kini menjadi bar dan aula acara. Hoir Tabari, Sekretaris Safed dan Tiberias Islamic Endowment, berusaha menyelamatkan masjid itu selama bertahun-tahun.
Ia meminta agar masjid dikembalikan ke pihak endowment dan saat ini sedang menunggu putusan dari pengadilan Nazaret. Tak hanya alih fungsi, nama masjid kuno itu juga diubah dari Masjid Al-Ahmar menjadi Khan Al-Ahmar. Mengutip laporan dari Gulf News dan Al-Quds Al-Arabi, bangunan itu kini dikelola oleh perusahaan yang berafiliasi dengan pemerintah kota Safed, Israel. Ia mengaku dirinya merasa pusing ketika ia melihat vandalisme di dalam masjid. Seperti yang dapat dilihat, sisa-sisa ayat Al-Quran dihapus dari mimbar dan digantikan oleh 10 perintah dalam bahasa Ibrani. Menurut sejarawan Mustafa Abbasi, Masjid Al-Ahmar dibangun pada tahun 1276 dan memiliki nilai sejarah serta arsitektur tinggi. Masjid Al-Ahmar mendapatkan nama dari batu merahnya. Dan kali ini, masjid ini digunakan dalam berbagai acara, tetapi bukan sebagai ruang sholat bagi umat Islam. Demikian kata Tabari yang merupakan penduduk asli Safed. Masjid bersejarah lainnya di Safed yang memiliki kisah serupa adalah Greek Mosque atau Masjid Yunani. Masjid itu dibangun pada tahun 1319 dan diubah menjadi galeri seni di mana dilarang digunakan untuk sholat. Ribuan warga Palestina, termasuk keluarga Presiden Otoritas Palestina Mahmud Abbas, dicabut hak tinggalnya ketika mereka melarikan diri dari Safed pada tahun 1948 sebelum pasukan paramiliter Yahudi mengambil kendali Safed. Saat ini, tidak ada populasi Arab yang signifikan di wilayah itu. Ia mengunjungi Safed sebelumnya sekali. Ia ingin melihat Safed, adalah haknya untuk melihatnya, tetapi tidak untuk tinggal di sana. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan bersumpah untuk membebaskan Masjid Al-Aqsa setelah mengubah status Hagia Sophia dari museum menjadi masjid pada Jumat kemarin. Turki menganulir status Museum Hagia Sophia yang telah diberlakukan sejak tahun 1934. Hagia Sophia pernah menjadi masjid pada tahun 1453 sejak penaklukan Konstantinopel. Kebangkitan Hagia Sophia menandai pembebasan Masjid Al-Aqsa. Demikian kata situs web kepresidenan Turki dikutip dari Jerusalem Post. Kebangkitan Hagia Sophia adalah batu loncatan umat Islam di seluruh dunia yang akan datang. Kebangkitan Hagia Sophia adalah kebangkitan api harapan umat Islam dan semua yang tertindas, disalahkan, tertindas, dan dieksploitasi. Pidato dalam bahasa Turki diterjemahkan sedikit berbeda ke bahasa Arab dan Inggris. Demikian menurut Jerusalem Post. Dalam bahasa Arab, pidato mengatakan bahwa mengubah Hagia Sophia menjadi masjid adalah bagian dari kembalinya kebebasan Al-Aqsa. Presiden Turki mengaitkan keputusan untuk menghidupkan kembali Islam di Bukhara, di Uzbekistan, ke Andalusia, di Spanyol. Terminologi ini yang menghubungkan Al-Aqsa di Yerusalem dengan Hagia Sophia dan Spanyol. Dalam terjemahan Turki, referensi yang sama ke Spanyol tampaknya tidak dimasukkan seperti dalam bahasa Arab. Erdogan mengatakan, Turki akan menyelenggarakan sholat Jumat di Hagia Sophia pada 24 Juli nanti. Menurut Erdogan, pihaknya menerima segala pandangan orang atas perubahan fungsi Hagia Sophia ini. Namun dia pun menekankan sikap yang berlebihan atas perubahan fungsi ini akan dianggap mencederai kemerdekaan Turki.
Hagia Sophia atau Hagia Sophia dalam bahasa Turki pada awalnya dibangun sebagai basilika bagi gereja Kristen Ortodoks Yunani. Namun fungsinya telah berubah beberapa kali sejak berabad-abad. Demikian menurut History.com. Kaisar Bizantium Constantius menugaskan pembangunan Hagia Sophia pertama pada tahun 360 Masehi. Pada saat pembangunan gereja pertama, Istanbul dikenal sebagai Konstantinopel, mengambil namanya dari ayah Konstantius, Konstantin I, penguasa pertama Kekaisaran Bizantium. Kekaisaran Ottoman atau Utsmaniyah dipimpin oleh Kaisar Fatih Sultan Mehmed yang dikenal sebagai Mehmed Sang Penakluk merebut Konstantinopel pada tahun 1453. Ottoman mengganti nama kota Konstantinopel menjadi Istanbul. Dengan penaklukan Istanbul, Hagia Sophia dengan cepat menjadi ikon budaya, membawa warisan budaya Turki sampai hari ini. Sebuah masjid Palestina yang dibangun abad ke-13 di distrik Safed diubah menjadi klub malam. Distrik Safed sudah menjadi wilayah Israel. Masjid bernama Al-Ahmar itu sudah digunakan untuk berbagai fungsi sejak tahun 1948. Awalnya, masjid itu digunakan sebagai sekolah Yahudi, kemudian menjadi pusat kampanye pemilihan umum, selanjutnya digunakan sebagai toko pakaian, dan kini menjadi bar dan aula acara. Hoir Tabari, sekretaris Safed dan Tiberias Islamic Endowment, berusaha menyelamatkan masjid itu selama bertahun-tahun. Dia meminta agar masjid dikembalikan ke pihak endowment dan saat ini sedang menunggu putusan dari pengadilan Nazaret. Tak hanya alih fungsi, nama masjid kuno itu juga diubah dari Masjid Al-Ahmar menjadi Khan Al-Ahmar. Mengutip laporan dari Gulf News dan Al-Quds Al-Arabi, bangunan itu kini dikelola oleh perusahaan yang berafiliasi dengan pemerintah kota Safed, Israel. Ia mengaku dirinya merasa pusing ketika ia melihat vandalisme di dalam masjid. Seperti yang dapat dilihat, sisa-sisa ayat Al-Quran dihapus dari mimbar dan digantikan oleh 10 perintah dalam bahasa Ibrani. Menurut sejarawan Mustafa Abbasi, Masjid Al-Ahmar dibangun pada tahun 1276 dan memiliki nilai sejarah serta arsitektur tinggi. Masjid Al-Ahmar mendapatkan nama dari batu merahnya. Dan kali ini, masjid ini digunakan dalam berbagai acara, tetapi bukan sebagai ruang sholat bagi umat Islam. Demikian kata Tabari yang merupakan penduduk asli Safed. Masjid bersejarah lainnya di Safed yang memiliki kisah serupa adalah Greek Mosque atau Masjid Yunani. Masjid itu dibangun pada tahun 1319 dan diubah menjadi galeri seni di mana dilarang digunakan untuk sholat. Ribuan warga Palestina, termasuk keluarga Presiden Otoritas Palestina Mahmud Abbas, dicabut hak tinggalnya ketika mereka melarikan diri dari Safed pada tahun 1948 sebelum pasukan paramiliter Yahudi mengambil kendali Safed. Saat ini, tidak ada populasi Arab yang signifikan di wilayah itu. Ia mengunjungi Safed sebelumnya sekali. Ia ingin melihat Safed. Adalah haknya untuk melihatnya, tetapi tidak untuk tinggal di sana.